Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Martamis. Mari kita optimis. Sudah kalian lihat terpampang di layar, di situ ada video Bapak Ono Surono. Setelah sekian lama kita tidak menjumpai beliau di channel saya, akhirnya beliau pada hari ini muncul. Mari kita lihat apa yang sedang beliau bicarakan. Cuma 3 hal KDM di mata Mang Ono. Oke, sebelum itu kalian bisa subscribe, nempel bos. Cuma 3 hal KDM di mata Mang Ono. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahi? Pengusaha atau rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang dilihat. Bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator YouTuber yang followernya juga. Kayak coba saya bikin konten bagi-bagi duit, nangis, pasti naik follower. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Cuma Oke, ini komentar Kang Ono seputar KDM ya, bahwa KDM itu ya begitu, bikin konten marah-marah, nangis, bagi-bagi duit. Ya sebenarnya kalau mau ngomongin bentuk konten ya, kita harus ingat bahwa Kang Deddy itu memang YouTuber, TikToker, dalam artian memang beliau membuat konten. Dan konten beliau secara isi ada konten yang menyangkut kebijakan. Ya Kang Ono nggak nyebut sih soal bahwa Kang Deddy punya kebijakan loh, selain daripada konten-konten. Ada kebijakan barak militer, kebijakan masuk pagi, rumah sakit, pembangunan sekolah, dan lain-lain gitu. Sedangkan pada bagian konten, Kang Deddy memang suka memberi orang yang membutuhkan atau orang yang dikira-kira memang berpotensi untuk lebih baik. Atau Kang Deddy marah ketika ada rakyat yang salah, pengusaha-pengusaha yang salah gitu. Kang Deddy nangis kalau beliau terharu, sedih, kecewa pada sesuatu. Ya rasanya sih itu manusia pada umumnya kan gitu kan ya. Kalau ngeliat sesuatu yang mengecewakan atau mendapat yang mengecewakan, sedih, marah, kesel. Kalau ada rezeki lebih, berbagi. Iya kayaknya karena pada poin tertentu ada konten kreator yang memang kerjaannya cuma itu doang, ataupun terkenalnya dari situ, ya tidak bisa juga digeneralisir bahwa semuanya akan seperti itu. Kang Deddy, video awal-awal beliau YouTube yaitu ya kebijakan dan cerita-cerita kesedihan masyarakat di Jawa Barat. Nah, kesedihan-kesedihan itu dimunculkan bahwa realitanya, kenyataannya memang ada itu, dan memang itu adalah sesuatu yang menjual. Kalau di televisi itu ada dulu namanya program-program yang menjual kesedihan. Tapi pada poin tertentu kita harus pahami bahwa itu semua adalah bagian daripada konten kreatornya Kang Deddy. Adapun seputar kebijakan beliau sebagai gubernur itu ada bagiannya. Beliau menerapkan kebijakan ini. Nah, konten ini mensupport ataupun untuk menjadikan kita bisa melihat gitu. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Ya cuma ya kalau disampaikan seolah-olah bahwa Kang Deddy itu sama aja loh dengan TikToker ataupun YouTuber lain ya. Misalnya kalau zaman-zaman dulu ya, atau zaman sekarang pun ya, kayak ada Willy Salim, atau ada Just No Limit, atau ada dulu juga kalau nggak salah ada Baim Wong yang bagi-bagi giveaway gitu. Ya tapi kan beda, nggak seperti itu. Kang Deddy nggak pernah giveaway HP ataupun apa. Dan Kang Deddy juga nggak secara random kayak ngasih orang tiba-tiba. Ya benar-benar ngelihat konteksnya, ngelihat kondisinya, ngedengerin ceritanya. Ya kayak kita kan pernah dalam kondisi mungkin ketika kita jalan ke suatu tempat, terus kita ketemu orang, terus kita denger ceritanya, kayak ada rasa simpati, empati. Ya hanya seputar perjalanan hidup manusia aja sih menurut saya gitu loh. Maka mungkin bentukannya adalah apa? Vlog ya, atau video. Jadi ya kalau saya sih nonton konten KDM seru-seru aja. Cuma jangan nyampe menimbulkan mental minta dikasihani, karena Kang Deddy tidak pernah ingin masyarakat minta dikasihani, tapi ingin masyarakat maju, gitu aja sih. Ya pada poin-poin apa ya udahlah omongan Kang Ono. Ya itu pendapat beliau ya. Dan video ini pun nggak full ya. Kayaknya ada lanjutannya lagi, tapi ya ini potongannya ada segini. Ya sudahlah, mau bagaimana.
Ya banyak komentar, ya tinggal gimana kita ya. Kalau menurut saya ya Kang Deddy tidak sama dengan TikToker atau YouTuber yang ada follower banyak itu, karena cara beliau, perjalanan beliau ya adalah suatu realitas masyarakat yang kita lihat bahwa kenyataannya kemiskinan itu merongrong di sepenjuru Indonesia atau di sepenjuru Jawa Barat pada saat ini Kang Deddy kan jadi gubernur Jawa Barat. Bahwa realitas kejadian ada pengusaha nakal itu adalah kenyataan. Ada masyarakat kecil yang juga nakal itu juga kenyataan. Jadi ya udah itu perjalanan hidup aja gitu loh. Oke lah, lanjut ya. Update. Ini Pak Gubernur lagi bincang-bincang dengan Provinsi Papua, KDS Papua Barat. Oh, abdesi itu apa ya? Apa aparat desa se-Indonesia kah? Aparatur desa seluruh Indonesia kah? Maksudnya gitu ya? Ya obrolannya nggak kedengeran ya. Ya mungkin ada yang jelas nanti di bawah. Ya ini ada acara kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Deddy, kami akan memulai perjalanan kami ke sekolah. Kami di sini berkumpul untuk pergi ke sekolah dan berjalan kaki sekitar 1 kilo perjalanan. Bekalnya udah sekolah tuh. 1 kilo itu ya nggak jauh-jauh amat sih. Ya lumayan jauh ya. Kalau di kota mungkin jadinya kayak ramai mobil motor gitu. Kalau di desa kayak gini ya kayaknya ya, tapi kalau becek hujan ini sepatu pakai plastik biasanya tuh ditutupin pakai plastik. Ya sekilo seharusnya nggak terlalu jauh ya sekilo itu. Iya 100 meter 100 meter 100 meter sampai 1000 meter. Ya jauh. Ya itu relatif lah tergantung orang yang ngejalaninnya ya. Kalau anak-anak udah terbiasa atau orang yang udah terbiasa mungkin 7 kilo 10 kilo juga ya deket-deket aja gitu. Tapi kalau yang nggak terbiasa itu jadi berat, kayak 100 meter aja kayak jauh banget gitu. Didampingin ke emak ya budak sekolah arek mangkat ke sekolah. Didamping bekal ya sanggup Pak Deddy. Ya bawa petok ya ulah eta wah disangka arek ngarampok ya perjalanan ya demi keselamatan di perjalanan menyorang hutan. Tapi enaknya kan jadi gini tuh masyarakat tuh jadi suportif juga gitu loh. Menunjukkan kondisi wilayahnya itu benar-benar memang masyarakat secara umum, bukan aparaturnya, bukan pejabat desanya gitu. Jadi kayak masyarakat aja gitu. Memberitahu bahwa ini kami jalan kaki, ini jalannya masih tanah, masih hutan, perjalanannya jauh misalnya. Tidak ada tempat untuk berteduh, sampaikan pada jiwa yang bersedih. Astagfirullah. Nyorang leuweung deui ieu teh minimal 1 jam mah dugi ka sekolahan teh. 1 jam ya. 1 jam. Jambatan ge Pak di Pantarkil ieu. Sok nyuhunkeun bantuanana ya di pamarentah. Lemur babakan Ciangkrek Desa Mekar Asih. Nih perjalanan anak yuk ke sekolah Pasir Jamu. Sekolahan Pasir Jamu, Desa Mekar Asih. Siswa-siswi di Babakan. Sok silih antos. Iya sih, 1 kilo itu deket sebenarnya, tapi jalannya treknya itu lumayan. Belum lagi kan kayaknya ada binatang buas ataupun apa, cukup mengerikan ya karena lengang, sepi gitu. Kan ya temun pemberangkatan teh aya anu jagir, pada anu neblek mun bobona. Nyenak bedog teh sanes jeung nanaon ieu teh. Persiapan keselamatan di perjalanan. Mun di kota ieu nya aya nu beranian nya. Berangkat ke sekolahan di Pantarkil leuweungan anak. Nah iya, jadi itu treknya kan, treknya ngeri gitu. Bisa jadi ada hewan-hewan buas kan. Jadi kayak 1 kilo sebenarnya rasanya memang deket sih, tapi kalau misalnya treknya kayak gini, apalagi kalau hujan tuh ini, kayaknya mending nggak berangkat sekolah gitu. Karena kan ya pasti jalan licin, terus
bahaya karena bisa jadi pohon tumbang dan lain-lain. Jalan lagi masih sieu kene, taneuh kene. Udah deui ieu nyampe ka Cibunut. Anu teh aya jamatan teh anu roboh di kacanaka. Jamatan anak. Nah, Tuh buka tah senter. Pak, sok barudak. Mama jajapna ge ti ka Cibunut da ieu. Tapi ka dieu mah ge da loba. ya ini ya di Jawa Barat ada bahkan kayak wilayah yang ya kan kalau nggak salah Kang Deddy sudah bilang 200.000 rumah di Jawa Barat itu belum ada listriknya gitu. Ya artinya ada banyak wilayah-wilayah yang memang ya belum terjamah oleh teknologi ataupun ya bahkan penerangan listrik gitu. Ya artinya ya udah banyak sekali wilayah yang memang kayak nggak terperhatikan gitu. Ya bahkan di banyak wilayah Indonesia ya sampai ke Papua sana ya ada banyak gitu. Digaweun. Tapi ya video ini ya kalau Kang Deddy nonton pasti jadi semangat juga sih karena ngeliat wah anak-anak antusias sekolahnya gitu. Nuju ngarang sepatu teh bade turun ka wahangan dibuka heula. Tos dugi ka sisi palid itu diangok deui. Sok nyuhunkeun bantosanana. Nyanak motor ge dikucoprukeun ka wahangan. Ya tur ini lampu apa ya kayak lampu tembak gitu. Iya banyak lah di pelosok-pelosok negeri di Indonesia itu ada banyak sekali wilayah yang kayak jalannya masih tanah, belum ada listrik, rumah-rumahnya masih papan yang ya asri tapi ya akhirnya ya kurang terperhatikan gitu. Oke. Spesial masih di bulan Agustus bagi yang belum kebagian bantuan, saya Deddy Mulyadi sudah siapkan bantuan Oke, ini nggak tahu ya, ini AI kah atau bentulan kah? seperti biaya pesantren, biaya sekolah untuk bayar utang dan modal usaha. Jangan lewatkan kesempatan ini. Nah ini AI sih kemungkinan ini bibirnya pucet banget dan terlalu ngelebar gitu. Nah ini ya sering-sering bikin kayak gini ya, tapi kayaknya coba. Spesial masih di bulan Agustus bagi yang belum kebagian bantuan. Iya nih. Saya Deddy Mulyadi sudah siapkan bantuan seperti biaya pesantren, biaya sekolah untuk bayar utang dan modal usaha. Jangan lewatkan kesempatan ini. Iya ini AI ya. Karena ini bibirnya nggak ini jadi ya AI sekarang kan udah luar biasa mengerikan, luar biasa maju gitu. Kayak gini nih. Ya nggak tahu sih maksudnya buat apa itu ya maksudnya. Bikin video kayak gini tuh. Nggak tahu lah tujuannya apa sebenarnya. Demo besar mahasiswa 27 Agustus 100.000 mahasiswa bentrok dengan polisi, bubarkan DPR. Bubarkan DPR. Kalau negara ini mau maju dan Ini AI. mandiri, bubarkan DPR. Nah ini asli. Maju. Ya, berhenti. Ya. Ya, maju. Perhatikan berhenti. Ya ini ada komentar yang ya ini template ya, saya udah pernah baca komentar ini dan banyak yang sama. Maju. Jalan. Ya, maju semua, maju. Maju, cepat maju. Maju. Itu maju. Maju. Ya, apa? Ini tiba-tiba ada komentar kayak gini nih, Allah judul Lagi rame. ya intinya itu raya yaitu apa maksudnya ketidakpedulian warganya atau aparatnya semua kepada seorang gitu yang ya Allah, ya udahlah. Pekerja pariwisata akan makzulkan KDM karena study tour, warganet kelihatan banget berharap duit sekolahan.
Tresna Sabarudin. Memakzulkan ya, makzulkan itu artinya melengsarkan atau menurunkan ya. Perusahaan wisata akan memakzulkan Kang Deddy Mulyadi terkait study tour. Rencana ini justru menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang bilang perusahaan wisata tidak kreatif, tidak mencari pasar lain dan bergantung kepada anak sekolah. Ya udah, kita lihat aja apakah pemakzulan ini akan diterima oleh DPRD atau malah Kang Deddy Mulyadi tetap konsisten pada kebijakannya. Bagaimana menurut kalian? Ya nggak tahu sih kenapa sih pariwisata itu sebegitunya ya itu ya, sebegitunya tergantung sama sekolah gitu loh, sampai akhirnya bisa jatuh gitu usahanya karena sekolah nggak ada study tour lagi di Jawa Barat gitu. Terlalu ketergantungannya udah keterlaluan, saking udah terlalu nyamannya dengan ngeruk uang dari sekolah. Ada aja. Kabar gembira lagi datang dari kebijakannya Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi. Nih, syukur alhamdulillah semua teman-teman dan warga Jawa Barat pada umumnya kita mendapatkan memiliki gubernur sesayang dan seperhatian Bapak Deddy Mulyadi terhadap kita sebagai warga Jawa Barat. Nih, surat edaran terbarunya ya. Jadi siapapun atau dimanapun rumah sakit, selama itu rumah sakit umum daerah atau RSUD tidak boleh menolak pasien dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun. Kedua, pasien yang sudah sembuh itu diperbolehkan pulang tanpa harus ditahan-tahan karena belum membayar. Ketiga, semua pembayaran pasien yang tidak memiliki BPJS itu akan rumah sakit tagihkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Kurang baik gimana coba? Kabar gembira lagi. Ya bagus lah ini ya. Tapi ya ini anggarannya ada ini pasti nih. RSUD dilarang menolak pasien dengan alasan apapun. Iya, kan banyak sih kadang alasannya penuh. Ini ada yang cerita nih, Eminya Empo Azozing. Ya karena banyak kejadian seperti saya sendiri 4 rumah sakit di daerah Bogor ditolak alasannya penuh. Untuk BPJS kalau cash ada ruang VIP, padahal asli warga Bogor malah RS Jakarta yang nerima. Keadaan sudah tidak bisa bangun, bayangkan dari rumah jam 4 sore dapat RS jam 11 malam sampai sekarang berobat jalan di Jakarta Timur sudah 9 bulan. Iya gitu ya. Pasien yang telah dirawat tidak boleh ya karena ada pasien yang ditahan, terus pasien yang tanpa BPJS tagihannya dijatuhkan kepada, ini agak-agak rancu nih, biaya pasien tanpa BPJS ditagihkan kepada Dinas Kesehatan. Ini maksudnya yang tidak mampu kali ya, yang nggak punya BPJS. Kalau orang mampu terus nggak punya BPJS kayak tagih ke sana ya, aneh. So, ya kayaknya ini ada syarat dan ketentuannya yang jelas kayaknya di surat edaran lengkapnya. Mungkin surat ini diterbitkan bukan hanya karena kewenangan administratif tapi juga berkaitan dengan tanggung jawab kemanusiaan. Akhirnya KDM ketemu sama Kokom. Ini kisah. Tapi saya pernah waktu kemarin baca komen terkokom-kokom gitu. KDM lagi terkokom-kokom. Terus nggak tahu sih ini video 9 menit ya. Next lah. Kalau hari ini ada Yayasan Buddha Suci yang terdiri dari para pengusaha memberikan kontribusi bagi pembangunan perumahan, bagi pembangunan pendidikan, bagi saya sebagai penyelenggara pemerintah daerah itu adalah tamparan. Negara sudah memungut pajak yang berjenjang pusat sampai daerah. Tetapi kenapa bangun rumah harus sampai pengusaha? Yayasan Buddha Suci yang saya doakan bangunnya tahun depan bukan 2.000 tapi 20.000. Oke ya, ini bantuan ya dari pengusaha ya, dari filantropi ya. Ya sebenarnya kalau mau ngomong filantropi di Indonesia itu kan ada banyak sekali ya, termasuk ada namanya Sembilan Naga ataupun lain-lain yang mana orang terkaya di Indonesia yang ya filantropi yang suka bantu-bantu orang lah. Dan ya gitu kan manusia tuh kan, kalau orang kita kan memang ya kalau ada uang lebih ya bantulah. Dan ya betul pada akhirnya kan kalau pemerintah malah nggak mampu dan malah kalah sama swasta gitu atau sama pengusaha, ya artinya kayak negara sendiri tidak bisa hadir gitu, padahal pajak menarik dari rakyat gitu ya karena ini ada agama jadi bahasnya tiba-tiba cadat tanpa kor-kor dan minta siapapun untuk masuk agama Buddha tanpa pamrih ya, jadi nanti ada sesi komennya ya sekitar agama gitu. Mungkin negara ini rakyatnya bakal lebih sejahtera kalau pemimpin-pemimpinnya dari kalangan nonis.
Ya masih belum tahu ya, karena kan apa ya, ini kan mungkin ya, namanya mungkin kan, kayak bisa iya bisa enggak kan, padahal di Islam ada zakat. Di zakat Basnas kadang-kadang ada yang dikorupsi kalau nggak salah waktu itu, termasuk yang ada perdebatan KDM sama Basnas di Jawa Barat gara-gara ada orang yang nggak terurus di depan Basnas itu. Oh ya, ini nih, suci dari Buddha membantu warga sendiri sedangkan yang sebelah malah sibuk urus Palestina. Ya saya bukannya nggak ini ya, cuma kadang-kadang ya, kadang tetangga sendiri kita belum terbantu tapi kita udah ke negara lain gitu, nggak tahu lah ya, ini banyak nih yang ngomongin ini. Tapi memang filantropi itu entah ya harusnya memang selalu ada ya walaupun nanti kalau balik-balik lagi kayak Bill Gates atau siapapun itu diarahkannya ke apa, ke konspirasi terus ada namanya apa sih yang sering-sering gitu kan ngomongin apa gitu kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan kita ya bisa ngebantu orang lah, saya ataupun kalian yang nonton gitu ya, ngebantu kalau ini orang yang sedih sekitar kita dulu lah, tetangga, sanak family, keluarga lah gitu ya, nggak usah jauh-jauh nyampe bantu ke Palestina sana ya. Apa ya, kadang-kadang ya banyak tetangga kita yang butuh sebenarnya, tapi kita yang bisa bantu malah lebih milih bantu yang jauh gitu. Kayaknya mending bantu yang deket dulu kan, sesuai dengan kalau orang Islam ya ada arahannya kalau nggak salah ya, yang dekat dulu baru yang jauh gitu kalau nggak salah ya. Ini ya Bapak Riza Herdavid ini, pokoknya saya kalau nonton konten beliau ini pasti ya joget gitu ya, seru-seru gitu. Ini sekarang lagi sama apa, petugas upacara ya. Ini lagu Tabole ya? Ya kan lagu Tabole kah? Kalau nggak salah ya. Nih beliau nih. Tuh komentarnya di komen semua tuh, ada tuh. Di like semua tuh. Beliau ini emang seorang TikToker. Tapi ya kalau warganya bahagia, seneng, daerahnya maju ya nggak masalah. Maksudnya kalau ada keberanian untuk mengebuat konten, artinya ada keberanian untuk mempertanggungjawabkan suatu nilai daripada apa yang lagi diusahain gitu, daripada kayak bikin konten pejabat gitu tapi kontennya itu nggak merepresentasikan kan gitu ya. Mudah-mudahan kan ini joget berbahagia seneng merepresentasikan daerah tersebut bahwa ya seneng, warganya seneng, masyarakatnya seneng gitu. Pak, saya diajak nikah sama orang Tabuali, kira-kira terima nggak ya? Minta pencerahan karena saya belum pernah ke Bangka. Udah terima aja biar jadi warga Tabuali. Pak, pas skipnya cantik-cantik ya. Saya juga ganteng. Bapak, aku ultah hari ini, mau diucapin sama Bapak selamat ulang tahun ya, panjang umur, sehat dan berkah selalu. Aku lagi gak mood karena RT aku lagi berantakan. 3 hari aku sedih, gak mood makan, gak mood mandi, semua gak mood. Kepencet emot. Tuh karena beliau nih ya intinya ya gini aja sih gitu ya, karena memang zamannya sekarang TikTok, sosial media ya, viral dan lain-lain ya udah manfaatkan lah, nggak apa-apa mau disebut gubernur konten, bupati konten atau apa, tapi jelas gitu loh. Tuh ya, beliau nih tuh ada semua like-nya, kalau nggak di komen tapi seenggaknya di like gitu. Dan komentar-komentarnya itu relatif positif gitu loh. Gas konser lagu Timur Pak, naik jadi gubernur Bangka Pak, oh kan nyalon jadi gubernur Pak. Tuh komentarnya itu saya sering nonton beliau dan komentar-komentarnya itu kayak positif ya, ininya ya, trennya gitu. Menyala Bupati idolaku, salam dari Jawa Timur. Kan ya gitu. Jadi apa ya, ya kita bisa nilai kan antara ya seenggaknya warga net yang komen di sini kan ulasannya positif lah, bagus lah gitu.